Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada yang makin seru, pokoknya sangat menarik untuk kita amati. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Apa berlama-lama, Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Mas Gibran kan udah mundur dari partai. Nyuruh suruh mundur nggak? Nggak tahu, mundur nggak deh? Nggak tahu gua bang. Ya tahu lah. Kalau sudah berbeda kemarin kan berarti kan sudah bukan bagian dari itu lagi. Nah iya maksudku. Mau ditalak nggak ditalak? Tegaskan bang, kan mau ditalak nggak ditalak kan sudah bisa rumah juga. Ya, ini kan soal ini aja. Terus expect apa? Expect nggak ditalak? Atau expect masih mau diakui? Kita kan nggak tahu nih yang kayak gini-gini. Tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang menggoncangkan. Ya betul. Betul. Bukan sesuatu yang menggoncang. Orang semua udah tahu posisinya masing-masing berseberangan, tidak sama. Tapi buat PDIP sampai hari ini masih menjadi bagian dari pemerintahan kan ya. Nasdem juga masih menjadi bagian pemerintahan kok. Kan udah akur kawan bang. PKB juga masih jadi bagian dari pemerintahan. Udah akur pula bang. Ya, ini kenapa kita berpikir nanti nggak bisa akur? Nah, oke bang. Bisa gini, akurnya itu dalam konteks begini. Mungkin Ibu Mega sama Pak Jokowi mungkin sulit. Tapi mungkin Bu Mega nggak ada masalah dengan Mas Gibran. Nggak tahu kita. Pak Jokowi nggak ada masalah dengan Bu Puan. Ya kan? Jadi ada hubungan-hubungan yang nggak cuma di atas doang. Kita harus ngelihat juga sampai satuan ke bawah. Tiga ini bang. Satuan tiganya harus kita lihat juga. Atau ke satuan tiganya kita lihat bercerai di atasnya ternyata masih nyambung. Budi ini terlalu global ngelihatnya. Jadi kalau saya sih masuk ke satuan tiga ini ya. Misalnya di sini lah hengki-pengki terjadi. Misalnya emang Pak Cul nggak dekat sama Pak Jokowi kan dekat. Emang kalau tapi gak diperlihatkan. Diperlihatkan berbahaya buat dia. Tapi dekat dong gimana? Satuan tiga bisa naik jadi satuan dua. Satuan satu gitu. Emang nggak dekat kan dekat. Emang Pak Cul nggak dekat sama Prabowo kan dekat. Bang. Hasto lah, coba contoh yang lain. Ya Hasto kan ini variabel nih, satuan 4 nih. Satuan 4. Kayak gitu. Oke, seru. Tapi Ibu Mega menurut saya kayak gitu lah. Jadi kita melihat bahwa Ibu Mega tidak menarik menteri sampai hari ini. Itu bahwa misalnya masih ada jembatan yang belum dibakar. Bukan, dan Pak Jokowi betul. Dan abang merasa Pak Jokowi nggak akan bakar ini? Apalagi nggak, meskipun ya udah secara resmi dianggapnya resepsi perceraiannya udah terjadi gitu. Kalau Pak Jokowi hanya ganti ini kalau misalnya PDIP narik diri. Nanti orang kan akan nanya ukurannya apa Bapak ganti ini. Misalnya Bu Risma, apa ukurannya Bapak ganti Bu Risma? Menkumham misalnya Yasona, apa ukurannya Bapak ganti Yasona? Atau Abdullah Azwar Anas misalnya, ukurannya apa Bapak ganti ini? Itulah Budi ini nggak ngerti pernikahan udah ngomongin perceraian dia bang. Ya betul. Kecuali PDIP yang bilang tarik seluruh menteri. Tidak hanya menteri PDIP, tapi menteri yang berafiliasi dengan PDIP tarik semua. Banyak itu banyak. Menteri Keuangan, Menteri PUPR misalnya tarik semua. Menlu gitu misalnya tarik semua katanya. Itu menteri-menteri yang datang ke open house-nya Bu Mega. Iya, misalnya begitu. Menkes. Iya. Kan datang kan Menkes kan. Pak jangan gitu bos. Pak Rosan aja datang. Ya, belum menteri Wamen BUMN. Jadi kalau yang kayak gitu tuh itu urusan lain kan. Jadi bukan Pak Menteri yang Pak Presiden yang meresapel kan. Dia harus mengisi posisi yang ditinggalkan oleh PDIP. Menurut saya kemungkinan yang kalaupun harus meresapel dengan pola yang seperti itu, PDIP yang menarik diri. Kalau Pak Jokowi yang mengganti menurut saya ribut lagi. Dan di akhir masa jabatan ribut. Ya, dan Pak Jokowi nggak punya bargain. Nggak punya rekor motong orang. Kecuali orangnya yang pergi kan dari dulu kan. Dan dia akan diposisikan sebagai sesuatu yang apa ya? Kan Pak Jokowi itu orangnya desain, orangnya tahu mana yang harus dilakukan, mana yang enggak. Kalau dia motong orang sebanyak itu gempar lah. Dan dia akan disalahkan gitu loh. Kalau ada kegemparan dan segala macam, kan di periode pertama seskapnya Andi Wijayanto. Habis itu jadi gubernur Lemhanas kan. Nggak, meskipun kalau kata nggak pernah dikat orang. Kalau Opung Panda cerita menteri-menterinya Pak JK ditopel juga sama Pak Jokowi katanya di periode 1. Makanya ada Anies, ada Sudirman Said. Ya bisa aja. Yudi Krisnandi. Ya dipecat kan belum tentu lo dikat, dalam artian
Kalau lo masih loyal kan diopen nih kayak Pak Andrinov kan. Andrinov jadi komut. Di komut habis itu. Pak Yudi Krisnandi jadi Iya. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi lu dicarikan penugasan lain polanya kayak gitu. Kecuali lu memang udah out gitu. Iya. Jadi oposisi lu jadi Tom Lembong ya jadinya. Nah, itu Tom Lembong, oke. Kan. Jadi menurut saya lebih mungkin PDI yang menarik diri daripada Pak Jokowi mengganti mereka. Ini kalau kita membaca Pak Jokowi yang selama ini ya, nggak tahu kalau tiba-tiba Pak Jokowi pengen eksperimen lagi, gue bikin yang beda gitu. Tapi apa konsekuensinya Bang seandainya Pak Jokowi melakukan reshuffle? Apakah Pak Prabowo makin jadi nggak ketemu dengan PDI atau gimana sih menurut Abang? Enggak, kalau dengan Pak Prabowo-nya menurut saya konteksnya akan dipilah-pilah itu. PDI-nya akan tetap dengan posisinya dengan Pak Prabowo. Pandangan dia tetap Prabowo akan tetap sama. Tapi menurut saya itu lebih kepada image dan citra Pak Jokowi yang kemudian dijadikan bahan spin, di framing, di framing macam-macam lah. Dan Pak Jokowi lagi yang jadi korban. Jadi buat apa dia ngambil risiko itu gitu loh? Dia akan jadi korban pembicaraan yang kurang baik. Walaupun mungkin ada yang dukung, tapi orang punya bahan gitu loh. Punya bahan untuk menjelek-jelekan Pak Jokowi di akhir masa jabatan dia. Dan tentu dia nggak mau itu kan. Dia kan mau bertahan turun dengan approval rating segini gitu. Meskipun dia oleh kelompok ini juga tetap nggak kurang kan serangan udaranya tapi kan gitu beda kan. Orang nggak suka sama kita dengan orang nggak suka sama kita tapi punya bahan itu kan beda. Iya benar. Dia boleh nggak suka sama kita tapi nggak punya bahan, dia mau ngapain? Ini kalau 8 menteri muncul out 8 bahan pula masih barisan sakit hati ini kan. Iya benar. Berbagai macam sektor itu. Berbagai macam sektor. Torpedo dari misalnya begini. Mas Hasto punya barisan kan ibaratnya kan. Misalnya gini, Bu Risma mungkin nggak terlalu menonjol sebagai menteri, tapi kan nggak bisa kita bilang Bu Risma harus diganti, ya kan? Misalnya Abdullah Azwar Anas, ya kan kita nggak punya, kira-kira dalam kepala kita apa sih alasan dia diganti? Iya betul, logikanya nggak ada. Iya. Menkumham yang pasang badan untuk banyak sekali regulasi termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KUHP, terus tiba-tiba misalnya harus diganti. Kalau diganti habis masa jabatan sih nggak apa, tiba-tiba diganti tengah jalan kayak gini. Kan jadi bahan. Nggak nemu dalihnya Bang. Pak Jokowi itu penting itu buat Pak Jokowi itu. Narasinya apa? Meskipun cuma sekedar udah tidak bersama atau sudah betul-betul clear tidak PDIP lagi gitu Bang. Iya, gitu. Jadi orang Nasdem aja masih ini kok. Masih ada jadi menteri kok. PKB masih jadi menteri kok. Iya betul. Kakaknya Caimin langsung. Mengingatkan kita kepada bukunya John Rosa Bang. Dalih pembunuhan massal. Jangan sampai ada dalih yang bisa. Gitu. Dalihnya ini kita hindari kan Bang. Iya, dalihnya itu. Dan mungkin kalau ada dalih ini akan merepotkan Pak Prabowo lagi mungkin in the future ya, karena Iya, kalau Pak Prabowo ingin memasukkan PDIP ke dalam. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Jadi menurut saya ini impactnya lebih ke Pak Jokowi besarnya, bukan ke Pak Prabowo. Kabinet Pak Prabowo itu 20 Oktober, setelah 20 Oktober. Tiba-tiba habis 20 Oktober Pak Prabowo masukin lagi orang itu kan bisa aja. Maksudnya buat Pak Prabowo-nya lebih less impact lah. Ya. Lebih banyak impactnya terhadap Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi yang ingin turun dengan approval rating tetap tinggi itu tentu harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Membuat orang lain lebih mudah untuk merasa jadi korban ini iya, kan Bang. Dan punya bahan itu. Iya. Repot punya bahan, orang-orang punya bahan itu di akhir-akhir masa jabatan nggak bisa sempat klarifikasi lagi nanti. Iya benar. Udah selesai kitanya gitu. Ini menurut saya kalau kita mau baik juga lihat negara ini, biarkan aja ini selesai sampai di akhir. Bahwa ini mungkin menjadi aspirasi beberapa pihak, wajar aja lah. Aspirasi kan macam-macam. Gitu. Kalau saya sih justru saya ngelihat ini tanpa aspirasi nih. Saya sih maksudnya nggak ada aspirasi buat ada pemecatan, ada reshuffle dan segala macam. Ngelihat ini kan tanpa aspirasi nih, ngelihatnya dalam konteks keberlanjutan bernegara dan dalam konteks Pak Jokowi harus turun dengan approval rating yang tetap bagus gitu. Dah, betul lah pokoknya kata Bung Hasan Nasbi. Memang terlalu banyak sengkuni lah ya, orang yang ingin mengadu domba atau mungkin yang cari-cari bahan kalau kata Bung Hasan Nasbi. Pokoknya simpulkan kalian sendiri apa pendapat kalian tentang analisa yang pokoknya sangat seru dan sangat menarik tadi dari Bung Hasan Nasbi.
Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.